Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang setelah terdengar kabar Yoris dan Danu bebas dari kasus Subang, Rohman Hidayat pengacara Yosef Subang, kembali desak polisi jadikan Danu tersangka. Kasus Subang hingga kini masih menjadi misteri, sudah mendekati 100 hari namun belum ada titik terang siapa pembunuh ibu dan anak di Subang. Kiprah masing-masing saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat, Muhammad Ramdhanu dan Yoris Raja Amarullah semakin menarik untuk disimak. Ketiga saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu meski dalam satu keluarga, Yosef adalah bapak Yoris dan Danu keponakannya. Namun mereka head to head antara anak yakni Yoris dan bapak, Yosef Subang. Bahkan Danu berada di kubu Yoris. Hingga kini pihak Yosef pun masih mempermasalahkan soal Danu dan Banpol yang masuk dalam TKP, rumah pembunuhan Subang. Bahkan informasi terakhir yang berhasil dihimpun desjabar.com, penasehat hukum Yosef Rohman Hidayat kembali mengingatkan polisi soal Danu yang sudah masuk dalam TKP pembunuhan Subang. Bahkan Rohman mengingatkan kepada polisi kasus serupa terjadi pada mantan Sekjen PSSI Joko Driono. Menurut Rohman Hidayat, Joko Driono sama kasusnya dengan yang dilakukan Danu. Joko dipenjara 1 tahun 6 bulan terkait perusakan barang bukti kasus pengaturan skor. Kalau Joko Driono saja bisa dipenjara karena perusakan barang bukti, tapi untuk Danu masih belum diperiksa, ujar Rohman Hidayat, Sabtu tanggal 20 November tahun 2021. Danu sendiri sebelumnya mengakui disuruh Banpol untuk masuk TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sehari pasca ditemukan mayat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yakni Tegel tanggal 19 Agustus tahun 2021. Bagian kamar mandi rumah tersebut dikuras bak mandinya bahkan menemukan benda tajam di dalamnya hanya disimpan lagi. Banpol yang menyuruh supaya Danu melakukan itu. Namun Rohman Hidayat tidak mau menggubrisnya, karena menurutnya disuruh tidak disuruh tetap saja Danu sudah masuk ke TKP dan itu melanggar pasal KUHP. Namun tuduhan serupa juga dilontarkan oleh pengacara Danu dan Yoris, Ahmad Taufan. Karena menurutnya Yosef dan adiknya Mulyana juga pada hari yang sama berada di lokasi TKP pembunuhan untuk mengambil barang. Namun Rohman Hidayat mengklarifikasinya karena Yosef dan Mulyana datang ke TKP pembunuhan Subang tersebut bukan kehendak pribadi tapi disuruh oleh polisi. Jadi saat itu polisi yang meminta bahkan bersama polisi datang ke TKP tersebut, lalu sebenarnya Yosef tidak masuk. Hanya Mulyana mengambil barang berupa kucing milik Amel. Karena menurut Rohman Hidayat, sesuai informasi polisi kasihan kucing kelaparan tidak ada yang ngasih makan, makanya diambil dari rumah tersebut. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.